penyakitnya anjir. Kenapa begini? Gua kalau bisa nyawa gua ditukar dengan obat, gua hidup gua udah gak ada gunanya tuh. Agak apaan lu? Lo semenjak ada social distance nih gimana kantor lu? Enggak, gimana peraturan di kantor lu? Ada hari libur nggak? Kalau gue di sini kan biasanya itu ya lebih ke lapangan, ya kan. Nah, kalau gue sih emang di kantor gue emang libur untuk para jurnalis atau yang nulis artikel karena mereka bisa kerja di rumah. Tapi kalau gue yang kerjanya lebih banyak di lapangan, otomatis gue kayak ya callingan aja sih. Jadi Kayak jablay. tetap ada kerja. Kayak jablay. Palingan kayak jablay. Ada Maksudnya- syutingan nih. Oh, Berangkat. jadi kalau nih. ada jadwal syuting Gue berangkat. tapi gantian nggak? Misalnya lo 3 hari atau Ada juga sih. sehari libur sehari masuk gitu. Itu tentu aja tergantung sih. Enggak enaknya di media emang gitu ya. Iya, enaknya di media mungkin sih. Jadi mau kerja. Yes. Karena ini konsumsi juga buat kalian. Soalnya beginian. Tontonan tidak Oh, berkualitas. nggak berfaedah. Oke. Nah sekarang gue tanya nih, lu kan bekerja di salah satu TV swasta ya kan. Yang kalau di kantor gua disediain hand sanitizer ya. Kalau lu Masker sendiri, lo dikasih tiap hari. tergantung Yang dia liputan nih. kerja di lapangan atau enggak. Misalkan dia ada liputan apa di lapangan, baru dia bisa minta. Kalau sakit gimana kalau batuk-batuk gitu? Kalau batuk-batuk, misalkan lu ada gejala batuk nih, batuk, demam, nah itu lu wajib 14 hari cuti 14 hari. Bukan cuti sih sebenarnya, maksudnya Udah lu pura-pura batuk aja ya. anjing. Gitu juga kan beneran. Iya enggak? Gue lagi syuting, oke, action. Udah pulang. Gimana? Enggak, karena apalagi pekerja lapangan ya. Iya. Maksudnya di sana kan kita kan ketemu orang banyak juga kan, enggak cuma Iya satu lingkungan kantor. Kita ketemu, misalkan kita ketemu narasumber. Nah, 5 hari atau 10 hari sebelumnya kan kita kan nggak tahu kan narasumber itu kan bukan kena, dia kan berinteraksi dengan siapa kan kita kan nggak tahu kan, jadinya agak rentan sih kalau menurut gue. Apalagi kita ini para pekerja media ya, pekerja lapangan, pekerja luar ya, jadi memang harus benar-benar safety sih. Kalau di kantor gua dapat masker, cuman tapi semua orang dapat. iya, Semua orang dapat. kita tinggal ke bagian secret, kita minta nulis nama. Nah, satu masker itu untuk 3 hari karena maskernya N95. Oke, jadi lu dapat satu masker. Ya, itu digunakan maksimal 3 hari. Oh, kalau gua N95 yang waduh Lebih gila. safety ya. Bukan safety cuy. Ngap. mungkin lu pakai di depan. Enggak, lu Bukannya apa? Aduh, enggak, gua saranin lu pakai itu. Orang-orang kan pakai N95 itu ini ya nyari-nyari ibaratnya ya biar aman, safety ya. Aduh, ngap dah pokoknya jangan. Gua aja mending enggak pakai itu. Itu emang khusus buat perawat sebenarnya. Di kantor lu ada yang kayak semua badan tuh disemprotin gitu loh. Bisa kalau misalnya habis liputan gitu ya. Pertama-tama kaget, kok kenapa orang disemprot kayak tanaman cuy. Sumpah. Nggak taunya disinfektan ya. Oke. Buat menghilangkan kuman buat kemungkinan bakal ibaratnya nempel. hand sanitizer lah gitu, tapi ini untuk seluruh tubuh, alat-alat liputan, kamera, Anjay, itu iya, penting tuh. hand mic kayak gitu. Nah, kalau mau masuk kantor biasanya kita dicek tembak kan, Nah, yang namanya banyak miskin ya kan. Ya, itu biasanya ketahuan tuh yang belum makan. kalau belum di makan atas panas dingin yang belum berarti makan 36 ya. Di atas 36. Di atas Nah, 36 itu nggak boleh masuk kantor, harus pulang. Kalau enggak jadi ditungguin, misalnya dia bisa turun bisa masuk gitu. Kan kita nggak tahu ya corona ini ya, nggak kelihatan gitu. Dan ketahuannya pun juga udah 14 hari kita. Iya, nah itu dia. Nah, dari kita nih misalnya gue kena, gue nggak tahu nih, mungkin imun gue kuat ya kan, tapi gue positif corona. Nah, gue main di tempat lu, gue nempel lu gini ya kan. Nah, itu susahnya corona ini. Gue karena nggak pakai tangan, gue ngelap-ngelap ke baju gitu. Pasti kan kita sering dong Terus berasa gatel gitu. ya. Padahal dulu enggak loh. Lagi di jalan Pilek kan. mulu aja. Nah, ini kayaknya parnoan juga. Nah, Karena ini ya, suges juga kan, begitu kepikirannya yang
apa namanya, karena lagi wabah kayak gini jadi pikirannya negatif mulu. Iya benar. Padahal harusnya yang kita normal aja, cuman ketemu orang bersin atau ketemu orang batuk Iya aja, benar wah ya. jadi Iya parno gue ya. juga. Gejala awalnya tuh hampir sama penyakit yang sering kita alami gitu, kayak misalkan Batuk, dingin pilek. lah, batuk, pilek lah. Kayak gue masuk Indomaret, gue udah kayak tarik, tapi kan ada tulisannya tarik dorong. Ya, Nah, iya, kalau gue ditarik- megang, gue iya megang gagang pintu itu kadang-kadang gue juga apa ya mikir dulu. Anjir gue biasanya gue pegang aja, Pegang ini aja, pakai kan? mikir loh bangke. Yang Apalagi kalau yang ditarik kan, lu ditarik kan nggak bisa, masalah kaki lu masukin ke dalam, tarik kan nggak bisa. Terus sekarang gue sering pakai cuci tangan Oke. kalau ke toilet. Kalau enggak di kantor gue ada tersedia hand sanitizer, setiap lorong itu pasti ada gitu. Gue sering banget pakai. Saking parnonya. Tapi Jadi berubah cuy, gaya hidup bersih. nah iya benar. Ya. Nah yang kita bahas adalah di sini itu positif corona, bukan positif maksudnya Nggak ada positif anjir. nggak ada positif. Sumpah ini ngeri Ini sih. sih ngeri. Sumpah. Cuma Ini bagaikan apa? bagaikan langit. Thor. Bukan Thor. Thanos. Peng. Makhluk bumi. semua populasi jadinya Nah ini bahayanya kalau lu nggak menerapkan social distancing. Karena nah ini susah juga, kita ini kan mau cek massal ya, bakal cek massal. Kalau misalnya nggak di lockdown ini sangat sulit untuk dilakukan tes massal. Bagaimana caranya coba? Kayak di Itali ya kan, di kota-kota yang di lockdown itu nggak boleh keluar, lo keluar kena denda. nah itu tuh. Nah, gue ada di tempat gue ada anak magang kemarin ditanya dia di London itu lo kalau keluar ada dendanya cuy di Iya. sono. Jangankan di negara-negara Eropa ya, di Asia juga udah mulai nerapin kayak gitu di beberapa negara Saya Asia. juga udah kan malah. Iya. Terus lo keluar harus pakai surat izin. Gue kemarin dikasih lihat izinnya. Jadi lo bisa download formulir itu, lo isi data-datanya, lo keluar mau ngapain gitu-gitu, Nah, baru lo Kalau bisa kalau keluar. di luar juga yang buka itu cuman hanya untuk yang melayani fasilitas publik ya, kayak supermarket. Nah itu juga pun yang gua baca sih ada jam-jamnya kan, kayak misalkan kita ke satu swalayan atau satu supermarket, nah itu hanya boleh diisi dengan 7 sampai 8 orang atau bahkan sampai 10 orang. Kalau biasanya kan di satu supermarket gitu kan bebas ya diisi berapa orang. Nah yang gue baca tuh di luar negeri itu mereka tuh cuman bisa diisi cuman 5 sampai 8 orang lah gitu lah. Yeah. Sekarang tuh model-modelnya kan kayak gitu. Kalau di Indonesia sih masih barbar banget ya. Karena apa ya? Sebenarnya nggak terlalu bahaya, lebih bahaya SARS karena langsung merusak organ gitu ya kan. Kalau ini kan COVID ini kan kita gejalanya cuma batuk, pilek gitu ya kan. Nah, tapi hitungan 2 minggu korbannya lebih dari SARS sekarang ini. Wah. Tapi korbannya itu yang nggak bisa diprediksi. Nah, itu dia. Itu kan korbannya bisa diprediksi, maksudnya bisa terlihat lah. Tapi kalau ini tuh ya lu at least ya pengecekan itu 14 hari. Enggak, lu nggak bakalan mungkin dong, maksudnya lu kena, lu hari pertama lu ketemu siapa, hari kedua ketemu siapa, nggak mungkin lu inget dong, pasti lu lupa dan lu megang suatu tempat di mana kan semua orang bisa kena. Nih, coba gue tanya, lu setuju nggak lockdown Jakarta? Jakarta aja deh, nggak usah kota-kota yang ini. Soalnya kan Jakarta kan paling banyak nih. Lu setuju nggak Jakarta udah lockdown? Gue pengen tahu alasannya. Kalau misalkan memang pemerintah sudah siap menyiapkan anggaran yang lebih ya untuk apa namanya, untuk masyarakat Jakarta dibikin lockdown ya, mungkin setuju aja, karena mayoritas kan hampir 60% ya, bahkan ya mungkin hampir 60 sampai 70% itu perputaran. Iya, apa namanya, masyarakat Jakarta daripada umumnya itu kan mereka kan usaha ya. Kalau misalkan di lockdown tuh lama-lama perusahaan seperti kayak mungkin KFC atau McD atau apa, itu setahu gue udah mengurangi pegawai, maksudnya datangnya nggak harusnya datang 5 jadinya berapa, itu kan pasti kan mengurangi kualitas makanan yang bakalan dibuat. Otomatis ke masyarakat juga pasti bakalan dikit, lama-lama juga bakalan habis bahan-bahan sih. Sebenarnya berpengaruh besar juga sih kalau misalkan dibikin lockdown 2 minggu ya, misalkan contoh 2 minggu 14 hari. Efeknya tuh bukan cuman ke masyarakat yang menengah atau di bawah ya, bahkan masyarakat yang menengah ke atas pun juga bakal kena dampaknya. Contoh kayak
pengusaha mereka kan harus membayar karyawan yang memang tidak bekerja di pada pada tempatnya atau pada jamnya, mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak kan. Pokoknya dampaknya memang ke seluruh lapisan masyarakat sih kalau menurut gue. Ini sih asumsi gue ya, maksudnya menurut gue kalau memang udah fatal, memang udah korbannya udah makin parah berjatuhan, lockdown itu memang harus mau nggak mau untuk mengurangi populasi penyakit virus-virus yang menyebar itu sih. Tadi yang lo bilang kan ada pengecekan massal, mungkin itu salah satu cara yang cukup ampuh ya. Nah masalahnya pengecekan massal itu akan sulit dilakukan jika tidak di lockdown cuy. Ya. Jadi itu orang nggak bakalan tahu kan. Iya. Siapa yang enggak. Jadi coba kalian pikirkan. Nggak mungkin bisa dari per wilayah ya. Mungkin juga bingung. Mungkin kayak misalkan contoh 3 hari atau 4 hari wilayah Jakarta Selatan. Nggak bisa juga. Emang nggak bisa. Ya? Berarti gini, kalau misalkan lu lockdown, ibaratnya lu lockdown nih. Lockdown itu harus dikunci Jadi kan kita tahu nih rumah mana yang kena, maksudnya keluarga mana yang kena. Orang-orang misalnya di Jakarta dikumpulin, udah kita dikumpulin Jakarta Barat misalnya ada di Monas, Jakarta Pusat ada di mana, kumpulnya itu kan otomatis. Jadi orang dites di situ, habis di lockdown dites massal baru gitu loh. Semua rugi, bahkan jangankan pemerintah, pribadi gue aja gue rugi serius. gue rela kalau misalnya ada orang yang neliti tentang itu, gue mau kerja sama, gue jadi bahan kelinci percobaan. Gue beramal aja, mungkin misal pun gagal tapi ada kelanjutannya, yang penting jangan udah gagal nggak ada kelanjutannya. Jadi gue harus tahu kadarnya apa aja, misalkan dimasukin tubuh gue gitu. Jadi jangan kelinci percobaan asal-asalan gue dimasukin temulawak, disuntik apa kayak ya kan udah sembuh jahe ya kan. Ya enggak gitu ya. Gua mau jadi kelinci percobaan, tapi gua harus tahu apa yang harus ada dalam tubuh gua gitu maksudnya. Jadi semoga cepat dapat ininya ya. Sih, tapi dengan adanya, gua bukan berprasangka baik ya, maksudnya dengan adanya corona ini, lu ngerasa gak sih kayak keseharian orang itu semuanya jadi berubah? Nah, gua tadi jalan ke sini sepi banget jalanan, sumpah. Jalanan sepi. Oke, pertama jalan sepi. Jalan sepi ya. Polusi terutama polusi ya. Iya, kurang. Oh ya, di Cina itu dilihat dari satelit itu berubah banget. Yang kayak misalnya kan banyak pabrik tuh di sana. Iya, pabrik ya kan. Pabrik batu bara gitu, otomatis kan kalau kelihatan dari itu kan warnanya orange tuh. Nah, sekarang tuh jadi buminya itu kayak habis kiamat gitu. Nah itu jadi biru kayak bening gitu ya. Kayak ibaratnya laut ntar kita insert deh pulau-pulau ya. Nah, ini sekarang jadi biru semua, jadi maksudnya jadi kayak bersih gitu loh. Dari udara kan Jakarta jadi tambah bersih. Populasi kendaraan berkurang, jadi otomatis polusinya juga pasti berkurang ya. Baiknya lingkungan. Nah di mana Paris apa sampai di kalinya itu ada lumba-lumba nongol. Iya serius, ada lumba-lumba terus kalinya jadi bening. Ini kita di sini mana ada bocah-bocah lagi pada beningan. Jadi kebanyakan orang tua yang di atas 70 ya 50 lah. Tapi 40. Ada kakek-kakek 100 tahun cuy. Dia aman nah karena dia nggak komplikasi. Jadi yang yang udah punya penyakit riwayat kanker, diabetes, komplikasi gitu lebih langsung. Jadi sebaiknya untuk yang punya riwayat seperti itu kalian tetap di rumah aja. Yang baiknya budaya kita jadi bersih udah. Orang jadi sering cuci tangan. Ya, cuci tangan. Terus sering-sering bersih rumah ya kan. Cuci tangan kan biasanya ini sampai sini cuy. Malah ada yang buat perut anjir gue bilang. Terus ini kita bakal menghilangkan budaya saliman ya. Saliman sekarang udah kayak mulai udah kayak tangan itu sebenarnya kan banyak kuman, paling banyak kuman itu kan di tangan. Soalnya kita megang apa-apa di tangan. Nah, mungkin dengan adanya corona ini kita belajar gitu karena tangan itu sangat berpengaruh buat kesehatan ya. Jarang nongkrong di luar tuh. Oke, jadi iya. Tapi itu juga kalau misalkan orang nongkrong di luar, tapi itu jadi bumerang sih, maksudnya buat para pedagang kayak
pemasukan mereka tuh Oh iya, nyokap gue udah nggak jualan 2 minggu ini, nggak jualan karena ya emang nggak dibuka tempat pariwisatanya gitu. Oke, jadi tempat pariwisata yang ada di Jakarta itu sekarang udah pada tutup, panas. Nah, otomatis para pedagang yang jualan di situ. Tapi yang gue bingung adalah kenapa puncak rame guys? Karena nggak ditutup. Karena puncak lagi tutup. Terus puncak villa. Ya kan, bukan teman wisata. Nah, emang lu pikir corona nggak bisa naik ke atas? Bersalah guys, maksudnya pemerintah membuat libur itu bukan untuk kalian yang jalan atau rekreasi. Sini gue mau bersihin. Langsung jauh-jauh. Mau Bersih-bersihin aja di sini, ntar gua tidur ya, Black. Aduh. ya mungkin ada orang yang bilang penyakit itu dari Tuhan. Tapi nggak gitu juga. Mesti kalau misalkan lu Iya, singa juga dari Tuhan. Iya kan? Kalau Lu mau satu kamar sama singa? lu gua taruh di kandang singa, oke kan, nggak kenapa-napa. Orang matinya dari Tuhan juga kan? Nggak gitu. Maksudnya kita juga harus berbuat sesuatu kan untuk diri kita sendiri, untuk kita menjaga diri kita. Masalah ini virus ini bukan ngancurin diri kita doang, tapi juga sekitar, dan kita nggak tahu yang kita hancurin siapa gitu. Maksudnya cobalah untuk kalian berpikir itu, maksudnya cobalah di jalan kalian pakai masker, cobalah untuk kayak bersih untuk yang sakit aja sih. ya sih masker Karena kita kekurangan masker ya. untuk yang nimbun masker kampret emang bangke memang lu pikir ini ladang busana anjir. Kalau lu mau bilang busana jualan cilok. Yang nimbun masker, gua doain lu positif. Jadi lu boleh pede sama badan lu, sama tubuh lu gitu. tapi perhatikan Ya, tapi lu perhatikan, misalnya lu punya orang tua gitu, lu punya adik atau apa yang punya lewat sakit gitu ya, atau imun tubuhnya nggak kuat, nah itu yang jadi masalah gitu. Ya, apalagi orang keluarga lu, maksudnya orang tua lu kan pasti kan bapak maksudnya orang tua itu pasti dia punya riwayat yang penyakit yang mungkin serius gitu kan, agak lebih rentan lah lah ya kan. Jadi harusnya kalian lebih ngerti lah akan hal itu. Jadi cobalah untuk Jadi sebisa mungkin lu di rumah aja guys. dokter pun ada 3 orang yang sudah dipublish ya. Sudah dipublish yang itu sudah meninggal. Yang sudah meninggal itu bahkan dokter guys, maksudnya dokter yang berjasa yang ngurusin corona ya, maksudnya ngurusin korban corona akhirnya tertular dan dan meninggal. Nah kan maksudnya kan Dokter kurang sehat apa coba ya? dokter dokter otomatis kan Dokter dia tahu penyakit, rokok aja dia tahu. tapi kan maksudnya di rumah sakit itu dia disiapin bukan cuma masker guys. Nah itu dia itu tuh. alat pelindung yang benar-benar safety untuk menangkal berbagai macam virus. Nah dia aja bisa kena, apalagi kita pakai masker dong. Semoga ini semakin berkurang dan semoga ini semakin membaik agar semua aktivitas kita juga jalan terus kembali normal lagi, dan pemasukan kita semuanya itu kembali kepada sedia kala. Mungkin berkurang ya pemasukan. Kurang cuy. Job nggak ada cuy, job Pada di cancel ya kan. Corona boleh tapi job jangan cancel kan, yang kayak gitu sih sebenarnya. Ini musibah lah, ini musibah. Ini semuanya merasakan dunia. Ini bukan Indonesia aja, dunia ini dunia merasakan semuanya. Sedih. Gua kalau bisa nyawa gua ditukar dengan obat, gua milih ditukar nyawa gua. Ini yang mau Gua udah nggak ada gunanya tuh. Agak malu. Jadi kalian boleh kontak Instagram gua enggak. Instagram ini di sini. Gua berpikir gua hidup apa ya, gua nggak begitu penting gitu. Manusia biasa aja anjir. Gua harta kagak punya ya kan. Semua tuh tidak bisa berperan penting bagi negara ya. Iya, maksud gua nyawa gua ditukar dengan kapsul yang isinya formula untuk menyembuhkan seluruh dunia. Nih lu udah kebanyakan nonton film zombie kayaknya. Kan film zombie kayak gitu cuy. Lu maksudnya kagak cuy. Dari formula ya kan ada. Lu mau taruhkan nyawa lu. Gue serasa pasrah aja gitu sama hidup gue ya. Gue berjalan gitu. Orang kalau mau ngetes itu kan ada beberapa rumah sakit rujukan yang sudah diberikan sama pemerintah. Dan kalau lu mau ngetes lu harus bayar pasti itu kan. Jadi untuk orang yang kurang mampu untuk mau ngetes itu juga pasti bakalan kesulitan dong. Kayak gua aja, katanya gua nggak mungkin ngetes kayaknya.
mahal. Lu nggak sakit. Ketika gue udah mungkin ketika gue udah mulai drop atau gue udah mulai masa gejala-gejala yang udah disebutkan di corona atau COVID-19 itu mungkin gue bakal ngetes. Tapi untuk saat ini gue kayak ya enggak dulu sih, karena lumayan juga untuk biaya ngetes. Nggak punya duit. Nggak punya duit sih kan. Gue mending gue nyari masker lah yang 300.000 sebulan. Semoga kita diberi keselamatan, Jadi sehat selalu, jaga diri kalian, jangan suka di tempat keramaian, hidup bersih, sehat, walafiat. Jadi di video kali ini kita hanya memberikan pendapat Sharing. menurut kita masing-masing lah. Jadi jika kalian punya pendapat atau punya komentar, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Menurut kalian Kalian boleh tulis di kolom komentar buat kalian yang kerjanya di rumah itu bagaimana kali ya kerjanya ya. Terus Ya kita nggak ada yang kerja di rumah cuy. kita Ya. semua ini kan Gua pengen kerja kerja di lapangan. kerjanya kan di lapangan ya. Jadi Gue nggak di lapangan juga, gue di kantor cuy. Jadi buat kalian yang Cuma kerja. buat kalian yang work from home ya, Yes. yang boleh tulis di kolom WFH WFH ya kan. gimana pendapat Bersyukurlah kalian? kalian. Mungkin ini udah hampir mau seminggu kali. Iya, ini udah hampir mau seminggu kalian bekerja di rumah. Gimana pendapat kalian tentang Bisa. hal ini? Bisa kerja pakai kolor ya. Tulis di kolom komentar. Sama setuju nggak ya kalian lockdown? Menurut Iya. kalian lockdown harus ada atau enggak? Perlu atau enggak? Ya, perlu atau enggak lockdown? Jauhi virusnya, Bukan orangnya. Salam. corona. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa mandi guys. Jangan lupa minum vitamin guys. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cebok guys. Udah anjir. Mengkerut belum tuh tangan?